Tes 1 2 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan terakhir sebelum minggu depan kita UTS ya, mata kuliah pemrograman visual. Di pertemuan ke-7 ini saya akan bahas kisi-kisi UTS saja, jadi disiapkan dari sekarang ya. Silakan untuk absensi, silakan isi diskusi ya. Kalau ada error di kampus, silakan dicek. Kalau sudah tidak error, isi diskusi sebagai bagian dari absensi. Kalau enggak ya lihat video, akses video yang saya lampirkan. Di pertemuan ini 7 ini enggak ada materi ya. Materinya sudah dari pertemuan ke-6. Kita sudah belajar perulangan, percabangan di bahasa pemrograman visual basic berbasis command line, terus tool-tool basic, entah itu drop down, black box dan lain sebagainya. Terus ketika di pertemuan kedua saya sudah pernah bahas tentang bahwa nanti tiap masing-masing orang di mata kuliah ini project UAS-nya, project akhirnya dalam membuat program dengan visual basic tentunya dan menggunakan database ya. Tapi untuk koneksi database belum saya bahas, jadi baru penggunaan tool-tool saja. Untuk UTS-nya, jadi kemarin di pertemuan 2 sudah saya bahas, masing-masing silakan pilih topik ya, pilih topik studi kasus yang akan kalian buat. Jadi UTS-nya adalah silakan buat salah satu form dari studi kasus kalian. Yang pertama adalah jelaskan dulu studi kasus kalian. Jadi nanti kalian ketika UTS bawa laptop, silakan bawa laptop, terus pertama jelaskan dulu studi kasus yang diambil gitu ya. Setelah itu buat sebuah form. Artinya form itu ya formulir ya, mengisi data. Form statis. Jadi form statis itu maksudnya apa? Kalau statis itu nggak pakai database. Form statis, terus ditampilkan datanya seperti tugas sebelumnya yang sudah kalian praktekkan di pertemuan 6 dan 5 dengan implementasi dari beberapa toolbox. Jadi harus ada, toolbox ini harus ada ya. Ada text box, ada button, ada combo box, radio button, check button, label, dan date time picture. Terus kalian buat laporannya dalam bentuk PDF. Jadi silakan disiapkan ketika UTS itu kuotanya selain laptop, dan juga kalian bisa nyicil dari sekarang sih, jadi ketika UTS itu kalian nggak ngerjakan dari awal gitu ya. Jadi siapkan dulu penjelasan programnya 1 atau 2 paragraf gitu ya. Terus form yang mau dirancang itu form untuk input data apa saja dijelaskan, habis itu implementasinya dalam form gitu ya. Nanti lampirkan outputnya, terus ketika dijalankan, terus kode programnya dilampirkan. Semuanya dimasukkan ke dalam bentuk PDF, terus diupload di link yang sudah saya sediakan di soal UTS-nya, nanti ada linknya. Nah, sehingga kalau kalian mengandalkan WiFi kampus ketika UTS, nanti ketika ada kendala kalian nggak bisa ngupload jawaban gitu ya. Jadi jawabannya diupload. Jadi disiapkan kuotanya hanya untuk UTS itu saja, sehingga nanti biar nggak ada kendala. Gitu. Dan pastikan 7 item yang saya minta itu terpenuhi. Harus ada textbox-nya. Kalau nggak kalian penjelasan, ini bagian textbox-nya. Ini button-nya, ini combo box-nya, ini radio button-nya, ini checkbox-nya, labelnya digunakan untuk apa, date time picture-nya digunakan untuk apa. Terus nanti di run, dijalankan, terus output-nya menampilkan datanya. Dan studi kasus tiap orang harusnya beda-beda ya. Tiap orang kan pemikirannya beda-beda, studi kasusnya. Kadang studi kasus sama, tapi kan pemikiran form tiap orang kan beda-beda. Sama-sama perpustakaan, kadang bentuk formnya itu pasti beda. Kalian cari aja aplikasi perpustakaan gitu contohnya. Pasti formnya itu beda-beda. Ada data yang minta masukkan nama kelas, ada yang nggak ada yang suruh masukkan alamat, ada yang nggak ada, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu saja untuk pertemuan ke-7 ini. Jadi hanya kisi-kisi saja dari persiapan UTS. Ya, nanti kalau nggak bisa ikut UTS ya silakan itu UTS susulan. UTS susulannya apa? Sama bentuknya ya. Jadi disiapkan dari sekarang. Oke. Nanti kalau masih ada, saya cek terus, nanti kalau masih ada kekurangan, saya minta untuk menyelesaikan. Jadi tujuan UTS itu untuk bukan berarti mengumpulkan terus selesai, enggak ya. Kalau mengumpulkan terus
nggak sesuai, ya saya kembalikan, saya minta untuk diselesaikan. Jadi tujuannya itu bukan selesai mengumpulkan, tapi selesai mengerjakan. Jadi itu saja mungkin materi kita hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau enggak silakan ketemu saya di Prodi atau menanyakan di grup. Bentar, tadi belum saya share screen. Udah ya. Oke, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.